حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا دافع لما قضى ولا كادي لما دفع أحمده سبحانه حمد من جرى لدار البقاء فحصد لنا زرع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بالإخلاص وفاز بالخلاء يوم الحول والفزع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح باب الزهد والورع وأغلق باب الشرك والطمع اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكر ذاكر وسعد الداشاكر وركع راكع وعلى آله وصحبه ومن اتبع وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Kemudian selanjutnya saya ingin berwasiat kepada hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, khususnya kepada pribadi saya, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan penuh kesadaran dan kesabaran yang kita miliki. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang selamat dan bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, sebagaimana yang kita dambakan bersama. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin yang mulia, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan kita semua ini sebagai pengikutnya tetap setia dan istiqomah menjalankan risalah dan perintah beliau sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin yang mulia, pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan tentang meraih keutamaan di bulan Sya'ban. Saya mohon maaf mungkin khatib di Jumat yang lalu telah menyampaikan. Namun tiada lain tujuan kita memantapkan tentang keyakinan kita dan kepercayaan kita terhadap keutamaan di bulan Sya'ban ini. Jemaah kaum muslimin yang mulia, dalam pandangan Islam di antara 12 bulan terdapat 4 bulan yang dinyatakan sebagai bulan yang mulia, dan di antara 4 bulan itu jemaah kaum muslimin yang mulia adalah bulan Sya'ban saat ini, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya yang berbunyi, afdhalu Sya'ban ala sya'iris suhur kafadli ala sya'iril anbiya'i wa fadlu Ramadan ala sya'iris suhur kafadlillahi ala ibadih. Artinya, keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain adalah sebagaimana keutamaanku atas para rasul, sedangkan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain adalah sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Jemaah kaum muslimin yang mulia, Utsman bin Hasan bin Ahmad Al-Khaybawi menjelaskan di dalam kitabnya Luratun Nasi bahwa Nabi Muhammad SAW pernah kedatangan malaikat Jibril untuk memberitahu kepada beliau tentang keutamaan bulan Sya'ban ini, khususnya di malam nisfu Sya'ban, nisfu pertengahan. Jadi nisfu Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban ini. Jemaah kaum muslimin yang mulia, lalu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka semua. Maka bangkitlah dan kerjakanlah sholat, kemudian angkatlah kepalamu serta kedua tanganmu ke langit untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jemaah kaum muslimin yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Jibril, apakah arti malam ini? Lalu Jibril menjawab, pada malam ini Muhammad telah dibuka 300 pintu rahmat Allah. Lalu Allah mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali ahli sihir, dukun, orang yang suka bermusuhan, peminum khamar, orang yang melacur dan pemakan harta riba, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu semua tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersuka adu domba, orang yang memutuskan tali persaudaraan, kemudian mereka itu tidak akan diampuni sehingga mereka bertobat meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini di bulan Sya'ban ini sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW paling banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban ini. Dan beliau melakukan ini lebih banyak di bulan-bulan lainnya adalah bulan Sya'ban daripada bulan-bulan lainnya.
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadisnya yang berbunyi, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin aksara min Sya'ban. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah puasa dalam suatu bulan yang lebih banyak daripada di bulan Sya'ban ini. Artinya dia lebih banyak melakukan ibadah sholat sunat, sholat puasa di bulan Sya'ban daripada bulan yang lain. Jemaah kaum muslimin yang mulia, dalam riwayat lain disebutkan bahwa bulan Sya'ban adalah merupakan suatu bulan di mana seluruh amalan hamba-hamba Allah diangkat. Itu kelebihan, dilaporkan kepada Allah sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahu a'malal ibad kullaha fi hadzas sahr. Artinya Allah mengangkat amal-amal hambanya pada bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Jadi jemaah kaum muslimin yang mulia, jika kita memperhatikan hadis tersebut, kiranya dapat dipahami bahwa amalan-amalan manusia, amalan-amalan kita itu dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada setiap bulan Sya'ban. Barangkali itulah jemaah kaum muslimin yang mulia, bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah dengan harapan bila amal kita dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, bertepatan kita sedang melaksanakan ibadah puasa sunnah sebagai penutup amalan kita setahun, penutupnya berakhir dengan yang baik-baik. Jemaah kaum muslimin yang mulia, mengenai keutamaan bulan Sya'ban juga dapat diketahui dalam sebuah hadis yang artinya bahwa barang siapa berpuasa 3 hari di awal permulaan bulan Sya'ban, 3 hari di pertengahan bulan Sya'ban, serta 3 hari di akhir bulan Sya'ban, maka Allah Ta'ala mencatat pahala baginya seperti pahala 70 nabi dan seperti orang beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Apabila dia mati di tahun itu, maka dia sebagai orang yang mati syahid. Jadi jemaah kaum muslimin yang mulia, di samping puasa sebagaimana yang digambarkan dalam hadis tersebut, maka amalan yang juga sangat baik dilakukan bulan Sya'ban ialah banyak membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan lautan cahaya di bawah arasnya. Lalu dia ciptakan malaikat yang memiliki 2 sayap, 1 sayap di timur dan 1 sayap di bahagian barat. Sedangkan kepalanya di bawah arasnya Allah dan kakinya di bawah bumi ke-7. Maka ketika seorang hamba membaca salawat kepadaku di bulan Sya'ban, kata Rasulullah SAW, maka Allah memerintahkan malaikat itu untuk menyelam dalam air kehidupan. Lalu malaikat itu, jemaah kaum muslimin yang mulia, keluar dan mengipas-ipas sayapnya. Dari setiap bulu sayapnya memercikan air, dan dari setiap percikan itu diciptakanlah 1 malaikat. Apa tugas malaikat ini? Tiada lain, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Itulah jemaah kaum muslimin yang mulia. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidah Ali karamahullah wajhah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang malam nisfu Sya'ban, berjagalah, bangunlah kalian kamu pada malam harinya dan berpuasa sunnahlah pada siang harinya. Sesungguhnya Allah mengumandangkan pengumumannya pada malam itu hingga ke langit dunia sejak matahari tenggelam. Isi pengumuman itu ialah, pengumuman isinya ialah, ketahuilah siapa-siapa yang meminta akan sesuatu kepadaku, maka aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku,
akan aku ampuni. Dan ketahuilah, siapa yang memohon dikarunia rezeki kepadaku, kata Allah, akan aku karunia rezeki. Pengumuman itu hingga terbitnya fajar. Jadi jemaah kaum muslimin yang mulia, itu keutamaan bulan Syaban. Sedangkan keutamaan malam nisfu Syaban ialah: pertama, mohon pengampunan dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang memohon ampun. Hamba-hambanya yang mohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, malam diturunkannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezeki seseorang untuk setahun ke depan pada malam itu. Kemudian yang ketiga, malam mustajabnya doa-doa yang dipanjatkan hambanya pada malam nisfu Sa'ban, diyakini insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jemaah kaum muslimin yang mulia, pada malam nisfu Sa'ban ini adalah malam yang penuh berkah. Artinya malam yang penuh keberkahan ini, maka malam ini umat yang mulia, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh lainnya. Jadi jemaah kaum muslimin yang mulia, sebagai kesimpulan uraian yang singkat ini ialah, maka seharusnya lah kita di bulan Sa'ban ini memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah sholat sunnah, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang kedua, jemaah kaum muslimin yang mulia, bahwa bulan Rajab yang lalu adalah kesempatan kita untuk mensucikan raga kita, jasad kita ini. Kemudian di bulan Sa'ban ini adalah kesempatan kita untuk mensucikan hati kita, mensucikan hati di bulan Sa'ban ini. Kemudian di bulan Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan kita dapat mencapainya, adalah untuk mensucikan jiwa dan roh kita. Jemaah kaum muslimin yang mulia, itulah yang dapat saya sampaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisi dan menambah amalan-amalan soleh kita di bulan Sa'ban ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, liyuzhirahu ala dini kullihi, wa kafa billahi shahida, wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, jemaah kaum muslimin yang mulia, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, inayah dan kekuatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambah taufik dari sehingga kita bisa mendapatkan bulan suci Ramadan yang akan datang. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil qudusus salamul mu'minul muhaiminul adilul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yasifun. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbil alamin.
حمدا ساكرين حمدا دائمين حمدا مستغفرين حمدا حامدين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا يا الله وسلم ديننا وسلم أجسادنا وسلم أموالنا وسلم أولادنا وسلم أمورنا وسلم رزقنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله